Identifikasi karakteristik, guna lahan, dan kegiatan di Kota Bandung. Di video ini, saya Erika Damayanti dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota menjelaskan hasil survei mengenai penggunaan ruang dan perkembangan kegiatan di Kota Bandung. Pemaparan ini memberikan gambaran awal untuk memahami dinamika ruang kota dan bagaimana kondisi aktualnya dibandingkan dengan rencana tata ruang. Kota Bandung mengalami pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi yang berdampak pada perubahan struktur ruang. Banyak kawasan yang berkembang tidak sepenuhnya sesuai dengan peruntukan pada rencana tata ruang, sehingga penting untuk mengetahui kondisi aktual sebelum menentukan arah penataan. Untuk membaca perubahan tersebut, digunakan konsep transformasi ruang menurut Doxiadis yang terdiri dari 4 tahap: penetasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana aktivitas masuk, berkembang, dan akhirnya menggantikan fungsi yang sebelumnya. Perubahan ruang biasanya dimulai dari penetrasi, yaitu kemunculan aktivitas baru dalam skala kecil. Jika aktivitas tersebut menyebar lebih luas dan mulai menekan fungsi lama, maka kawasan memasuki tahap invasi. Dua tahap ini menjadi tanda awal terjadinya pergeseran fungsi. Jika fungsi baru terus menguat, kawasan masuk ke tahap dominasi. Dan pada tahap suksesi, fungsi lama benar-benar tergantikan. Dampaknya antara lain meningkatkan kepadatan, berkurangnya ruang hijau, perubahan aktivitas ekonomi, serta bergesernya karakter fisik dan sosial kawasan. Karena dinamika perubahan berlangsung cepat, identifikasi penggunaan lahan sangat diperlukan. Dengan mengetahui kondisi aktual dan tingkat kesesuaian terhadap rencana, kita dapat memahami potensi konflik, pemanfaatan ruang, dan menentukan arah penataan yang lebih tepat. Dalam analisis ini perlu dibedakan antara guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi yang direncanakan, sedangkan kegiatan merupakan aktivitas nyata yang berlangsung di lapangan. Ketidaksesuaian antara keduanya menggambarkan perubahan dan tekanan ruang yang perlu ditangani. Guna lahan di Kota Bandung mencakup perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, fasilitas umum, hingga kawasan campuran. Setiap jenis lahan memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi perkembangan aktivitas di dalamnya. Setiap jenis lahan memiliki variasi kegiatan. Rumahan dapat berkembang menjadi kos-kosan atau usaha kecil. Komersial dipenuhi aktivitas pedagang dan jasa. Industri fokus pada produksi dan distribusi. Sedangkan RTH menjadi ruang interaksi publik. Kawasan campuran menggabungkan berbagai fungsi sehingga menjadi lebih dinamis. Survei ini bertujuan menilai kesesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi aktual, serta memahami karakter pemanfaatan ruang di setiap wilayah perkembangan. Sasarannya meliputi pemetaan detail, analisa kesesuaian, dan penyediaan data untuk merekomendasikan penataan ruang yang baru. Survei dilakukan di 6 wilayah perkembangan Kota Bandung melalui observasi lapangan, kuesioner, dan wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan tabulasi, grafik, dan peta tematik untuk menggambarkan kondisi ruang secara representatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi persil, kuesioner, dan wawancara. Variabel yang diteliti meliputi fungsi domain, jenis kegiatan, insentitas, aktivitas, legalitas, aksesibilitas, dan riwayat perubahan lahan. Data ini dianalisis melalui grafik komposisi, overlay rencana kondisi, dan matris kesesuaian. Hasil survei menghasilkan peta terbaru guna lahan, peta variasi kegiatan, tingkat kesesuaian rencana kondisi, profil wilayah berkembang, serta identifikasi titik-titik transformasi yang menjadi prioritas dalam penataan ruang. Hasil analisis ini memberikan dasar penting bagi pengendalian pemanfaatan ruang, penyelarasan transformasi dengan RT/RW, menentukan kawasan prioritas penataan, dan penyediaan ruang terbuka hijau, serta infrastruktur sesuai kebutuhan perkembangan wilayah. Melalui survei ini, kita memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana ruang di Bandung dimanfaatkan dan bagaimana perubahan terjadi di tiap wilayah. Informasi ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan penataan kota yang lebih efektif dan berkelanjutan. Saya Erika Damayanti, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota. Video ini disusun sebagai tugas 3 mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Terima kasih telah mengikuti pemaparan ini.